satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Wow. Jadi kali ini tema general readingnya adalah satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu. Jadi kita akan lihat mulai dari bagaimana energi dia, kemudian ciri-cirinya ya, dan bagaimana energi terbaru dia untuk saat ini ya. Perlu diingat ya, disclaimer karena ini sifatnya energi general, menyangkut energi yang sangat luas, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan ya. Bagi kamu yang merasa readingan ini nggak cocok untuk kamu, nggak usah dipaksakan, berarti energi ini untuk orang lain, bukan untuk kamu. Oke? Jadi nggak usah lama-lama ya. Bagi kamu yang mau personal reading, silahkan chat aja, kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau catat juga ya, nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, jadi seperti itu. Langsung saja kita akan mulai tarik energi dia. Oke, saya akan lihat bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Oke, saya melihat ya, kamu sepertinya memiliki kontribusi yang sangat banyak terhadap dirinya dia. Entah kamu sering ngebantu materi dia, entah kamu sering membantu hal kecil ataupun hal besar. Yang jelas seseorang ini sangat merasa bersyukur ya, karena semesta sudah mempertemukan seorang sebaik kamu ya. Meskipun mungkin kamu tuh terkadang ngerasa kurang sempurna di mata dia atau masih banyak kurangnya ya, tapi di mata dia kamu tuh bagaikan manusia setengah dewa gitu, karena ya hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini peduli terhadap hidupnya dia, terutama di dalam situasi apapun kamu selalu berusaha ada untuk dia. Jadi itu salah satu hal kenapa alasan orang ini tuh dia makin kesini semakin kuat energinya, takut kehilangan diri kamu. Dan di sini memang terkadang tuh ada suatu hal yang membuat kamu tuh merasa cemburu sama dia, ketika orang ini tuh terkadang dia sering ya nggak ngabarin kamu ya, atau mungkin beberapa di antara mereka ini kayak ya dia sering nggak berpamitan sama kamu gitu, sehingga terkadang tuh kamu juga merasa khawatir ya. Kamu takut merasa khawatir apabila orang ini tuh mendekati orang lain juga selain kamu. Padahal tidak ya. Karena di dalam lubuk hati dia yang paling dalam ya, rasa ketakutan terbesar dia saat ini adalah kehilangan satu-satunya orang yang mau menerima dia apa adanya ya, dan selalu membantu dia, yaitu kamu. Jadi seperti itu guys. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan diri kamu. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan diri kamu. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Beberapa di antara kamu dan dia memang saat ini sepertinya kalian sedang menjalin hubungan LDR ya. Adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu ya, sehingga membuat kamu dan dia tidak bisa bertemu setiap saat ya. Dan terkadang dari hubungan LDR tersebut ya, membuat orang ini tuh terkadang sering banget merasa cemas ya, takut apabila kamu tidak bisa menjaga hati untuknya, dan kamu tidak sabar ya menanti kedatangannya. Karena memang
saya melihat beberapa kali dia berencana datang menemui kamu, tetapi gagal, gitu ya, karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga membuat orang ini tuh merasa takut ya, apabila kamu tuh nggak sabar melewati prosesnya, dan pada akhirnya kamu meninggalkan dia bersama orang lain di saat orang ini tuh masih sayang-sayangnya terhadap diri kamu, kayak gitu. Dan di sini sebenarnya orang ini sama sekali tidak ada niatan untuk tidak datang ya menemui kamu, tapi memang untuk saat ini keadaan ya yang memaksakan dia untuk sabar dulu gitu ya, sampai semuanya beres baru orang ini akan datang menemui kamu ya, secara mengejutkan. Aduh, tangan aku hitam guys. Ini bukan karena kotoran ya, karena habis beres-beres tadi. Tuh. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Oke, saat ini memang ada seseorang yang sepertinya sangat merindukan kamu, ya. Tapi karena adanya keterbatasan ruang, jarak, dan waktu, ya, sehingga membuat orang ini tuh merasa terbebani, merasa stres, ya. Karena di mana letak kebahagiaan dia itu di saat dia bisa bertemu kamu secara langsung. Ya, sedangkan saat ini posisi kamu dan dia ini sangat jauh, ya. Mungkin ada yang beda kota, mungkin ada yang beda pulau, atau mungkin bahkan ada juga yang beda negara. Sehingga gak cuma kamu aja yang tersiksa, dia pun juga sama. Selain itu juga orang ini tuh diam-diam dia sering banget ya cemburu terhadap diri kamu, entah kamu sadar atau tidak. Karena saya merasa rasa cemburu yang muncul tuh ya karena dia terlalu khawatir apabila seseorang yang dia cintai, yaitu kamu, pergi bersama yang lain. Di saat orang ini tuh masih memiliki rasa cinta yang begitu besar. Bahkan beberapa di antara mereka ini sepertinya sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan dia ke kamu. Gitu ya. Dan saat ini mungkin ada di antara mereka yang sedang salah paham dengan kamu, ya. Salah paham karena ada rasa kecemburuan yang sepertinya tidak bisa dia hindarkan. Dan kamu saat ini sedang berusaha meyakinkan dia bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kamu itu semuanya tidak terbukti. Ya, seperti itu guys. Kita lihat lagi. Ini sorry ya, suaraku memang masih radang ya. Jadi tadi tuh aku sempat periksa juga ya ke dokter spesialis penyakit paru ya. Takut ada apa-apa karena ini sudah 2 minggu ya. Tadi sempat ini ya, apa namanya, foto rongsen. Tapi masih disuruh kembali lagi 1 minggu ke depan. Kita cek lagi ya. Kita lihat bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Kita lihat dulu. Aku rasa ya sebenarnya kamu tuh sayang sama dia, tapi ada sesuatu hal yang membuat diri kamu merasa ragu terhadap dirinya dia. Ya, entah karena dia belum cukup begitu terbuka sama kamu, entah dia terlalu banyak drama ya terhadap diri kamu,
Atau mungkin yang membuat diri kamu merasa nggak yakin karena ya kayak kamu tuh merasa bahwa perkenalan ini masih terlalu singkat ya untuk bisa menilai apakah dia ini sesuai untuk kamu atau tidak. Karena memang kan proses pengenalan tuh nggak bisa ya, nggak bisa cukup beberapa minggu, beberapa bulan ya. Butuh proses yang cukup lama ya, sehingga kayak bisa menghapus rasa keraguan kamu. Dan di sini memang saya melihat orang ini tuh dia sebenarnya baik ya, cuman nggak tahu kenapa orang ini tuh kayak sepertinya tidak cukup terbuka terhadap kamu. Apakah memang dia merasa belum waktunya terbuka ke kamu, atau memang dia sendiri yang masih berusaha mengunci ya, seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Ada azan ya, kita hold terlebih dahulu, kita sambung sebentar lagi. Oke? Oke guys, jadi kita lanjut lagi ya. Kita akan lihat bagaimana energinya seseorang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Dan di sini saya melihat ya, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan kamu ya, dia sepertinya saat ini hanya bisa melihat kamu dari kejauhan. Kenapa? Karena kamu saat ini tuh mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang memang sedang membatasi komunikasi kamu dengannya. Atau mungkin kamu saat ini masih terlalu kesal ya. Terlalu kesal terhadap tingkah dan kelakuannya, sehingga membuat kayak kamu tuh saat ini sedang membatasi komunikasi dengannya ya. Mungkin saking keselnya kamu blokir dia ya, mungkin saking keselnya kamu tuh nggak mau balas chatnya, nggak mau angkat teleponnya ya, sampai-sampai membuat orang ini tuh sampai merasa ketakutan gitu, takut apabila kamu tuh sudah tidak cinta terhadap dirinya lagi ya, dan benar-benar membuat orang ini merasa takut kehilangan diri kamu. Karena memang beberapa di antara mereka tuh saat ini mulai menyesali ya, mulai menyesali segala bentuk kelakuan dia yang selama ini telah dia lakukan sama kamu gitu. Padahal dulu tuh kamu sepenuh hati mencintai dia, tapi setelah melihat kelakuannya ya, di antara kamu tuh saat ini benar-benar kayak ngerasa ilfeel gitu ya, ngerasa kayak nggak full up lagi perasaan kamu gitu, merasa berkurang. Dan itu semua terjadi bukan karena diri kamu, melainkan karena ulah dia sendiri yang tidak bisa menjaga kepercayaan dari kamu kayak gitu. Jadi kayak orang ini tuh saat ini benar-benar hanya bisa melihat kamu dari kejauhan ya, hanya bisa memantau kamu dari jarak jauh, hanya bisa stalkingin kamu lewat sosial media. Kenapa? Ya karena dia takut kalau kamu tuh masih marah sama dia. Dan beberapa kali kamu sepertinya terlalu sering ya memaafkan dia. Tapi tetap ya, setelah kamu memaafkan, dia kembali bertingkah di belakang kamu gitu, yang membuat kamu tuh makin kesini semakin kecewa terhadap dia. Ya terus beberapa di antara mereka ya, seseorang yang merasa takut kehilangan kamu ya, mereka ini sepertinya memiliki ketergantungan hidup sama kamu ya, karena dia ini kayak begitu banyak sekali ya beban hidup yang dia pikul. Jadi kayak orang ini tuh kayak masih beberapa itu menggantungkan hidup dia ke kamu. Ketika dia kesusahan, ketika dia mungkin mau bayar hutang ya, dia suka baik-baikin kamu gitu, tanpa kamu sadari bahwa orang ini tuh dia telah memanfaatkan posisi kebaikan kamu
tapi dia sama sekali tidak pernah membalas ya kebaikan kamu tuh dengan kebaikan yang sama. Justru malah kebaikan kamu tuh ditukar dengan berbagai drama yang dia lakukan untuk menghindar dari kesalahan yang telah dia lakukan ke kamu. Gitu. Karena makin kesini dia sepertinya makin pandai ya. Pandai bohongin kamu, pandai cari alasan ya, pandai mengingkari janji ya, dan masih banyak lagi. Tapi kayak kamu tuh saat ini hanya bisa pasrah gitu, karena percuma juga gitu. Kamu ngomong seperti ini ya pasti keluar kuping kanan ya, pasti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada faedahnya gitu. Jadi daripada kamu capek koar-koar ya, ya udah kamu hanya bisa pasrah aja ya, mengharapkan adanya keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita cek lagi bagaimana energi dia. Satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, satu-satunya orang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Ya memang beberapa ya, ada di antara mereka ini yang usianya di bawah kamu ya. Meskipun demikian, dia pribadi yang cukup bisa membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri ya. Dan meskipun usia dia di bawah kamu, tapi dia ini bersikap dewasa ya, dan bisa memanjakan kamu, bisa membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Di awal tuh memang sempat ada keraguan-keraguan, takut apabila orang ini tuh hadir hanya ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu. Tapi setelah kamu mencoba menjalani ya, dan bertahan sampai detik ini ya, ternyata makin kesini kamu makin bahagia ya. Karena memang ya, aku tuh lihat bahwa apa yang kamu cari ada di dalam dirinya dia gitu. Karena sempat kamu tuh pernah menjalin hubungan juga dengan seseorang yang usianya di atas kamu, tapi ujung-ujungnya gagal. Dan belum tentu juga ya, seseorang yang usianya di bawah kamu ini nggak bisa diandalkan, belum tentu juga gitu. Justru malah terkadang seseorang yang usianya di bawah kamu ini pemikirannya jauh lebih dewasa dia ketimbang kamu gitu ya. Dan di sini memang orangnya itu nano-nano ya. Terkadang dia bisa romantis, terkadang dia juga bisa gemesin ya, terkadang dia juga bisa ya bikin tensi kamu naik gitu ya. Cuman apapun yang terjadi, orang ini akan tetap terus berada di samping kamu, seperti itu. Dan di sini ini lebih ke arah energi kamu. Kamu harus bisa lebih hati-hati ya. Jangan mudah percaya menilai orang berdasarkan fisiknya aja. Karena fisik itu bukan jaminan. Belum tentu orang-orang yang terlihat baik di depan itu bisa dipercaya. Dan belum tentu juga orang yang terlihat buruk itu akan selamanya buruk gitu. Karena saya melihat kamu tuh sebenarnya banyak yang mendekati ya, tapi yang mendekati itu juga sama-sama apa ya, intinya kayak nggak terlalu serius sama kamu gitu, sehingga membuat diri kamu tuh kayak merasa terkena trust issue ya, merasa kayak cinta itu udah nggak ada lagi gitu ya. Kayak apa sih cinta itu, bullshit gitu ya. Kayak karena kamu tuh sudah berulang kali menemukan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan
sehingga membuat diri kamu tuh terkena trust issue gitu. Jadi kayak nggak mudah percaya, tidak mudah tidak mudah merasa yakin gitu ya. Dan di sini kita lihat ya, kita akan coba lihat bagaimana ciri-ciri orang yang takut kehilangan kamu. Beberapa usianya dia di atas kamu ya. Bahkan ada juga di antara kamu ini yang usianya terlewat jauh antara diri kamu dengan dirinya dia. Tapi meskipun demikian, bagi dia umur itu hanyalah angka gitu ya. Karena dia pun juga bisa mengimbangi umur kamu. Dia juga bisa bersikap layaknya orang-orang seumuran kamu gitu. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini pribadi yang gaul ya. Pribadi yang nyentrik gitu. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang mulai merasa takut kehilangan kamu. Beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang sangat menghargai sebuah proses. Jadi bisa disimpulkan seseorang yang mau menghargai proses berarti dia termasuk orang-orang yang sangat sabar menghadapi segala rintangan yang ada di dalam hidupnya dia, baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan percintaan gitu. Bahkan jika dibandingkan ya, kamu sama dia, kamu tuh lebih gak sabaran gitu. Sedangkan dia ini tipikal seseorang yang sangat berproses gitu. Terus beberapa di antara mereka juga orangnya pekerja keras. Dia orangnya memiliki rasa tingkat sopan santun yang sangat tinggi. Bahkan mungkin ada beberapa di antara dia yang sudah kamu kenalkan ke keluarga kamu. Keluarga kamu tuh kayak merasa happy, seneng ya. Kamu berkenalan sama seseorang yang memiliki tingkat kesopanan gitu. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang takut kehilangan kamu. Oke. Saya merasa dia ini orang yang terlalu mendewakan keduniawian ya. Dia orang yang menurut aku tuh terlalu mendewakan uang ya. Saking senangnya dia sama uang, memang gak munafik ya, hidup tuh butuh uang. Cuman menurut aku dia ini kayak keterlaluan. Terkadang dia mengabaikan kesehatannya, mengabaikan perasaan kamu. Karena terkadang tuh kayak ya kamu tuh sering terabaikan karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya gitu. Bahkan dia pun gak segan-segan gitu ya untuk membatalkan pertemuan dengan kamu hanya karena pekerjaan gitu. Dan itu sering banget gitu ya. Tapi sisi positifnya dia orangnya ulet, dia orangnya pekerja keras. Kita lihat lagi. Dan di sini beberapa di antara mereka ini orangnya saat ini kayak memiliki penghalang ya, kayak dia terhalang untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Karena sebenarnya banyak sekali ya sesuatu hal yang ingin dia sampaikan, sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan dengan kamu. Tetapi karena kendala terbesar ini ada pada diri kamu sendiri, karena kamu gak mau ngobrol sama dia atau kamu blokir komunikasi dengannya secara sepihak, sehingga membuat orang ini merasa kesulitan berkomunikasi dengan diri kamu kayak gitu. Dan di sini beberapa juga saya melihat ada seseorang yang sepertinya masih belum bisa melupakan
bayang-bayang masa lalunya, belum bisa move on ya dari masa lalunya, meskipun dia saat ini sudah berdealing dengan kamu. Entah yang membuat dia nggak bisa move on itu entah karena masih rasa sayang, entah karena dia masih belum bisa melupakan segala trauma ya yang ditorehkan masa lalunya, sehingga membuat orang ini tuh kayak masih belum bisa menghapus bayang-bayang masa lalunya. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman semuanya ya, yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan chat ya. Kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini. Langsung diklik aja karena otomatis akan langsung direction ya ke nomor kontak WA aku. Atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bye.